ここからがネクロマンサーの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar om dan tante-tante? Apakah kalian semua sehat? Kalau sehat alhamdulillah ya. Nah seperti biasa, di video kali ini Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo leveling Ragnarok Season 3 ke episode 3, yang dimana pada saat ini Suho dan para hunter rank S serta ketua asosiasi Wojinchul akan melakukan peperangan besar melawan ratusan penjahat kriminal yang ingin membalaskan dendam. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya om dan tante-tante subscribe dulu lah channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut pada saat Suho memberikan para militer sebuah pilihan dengan menyuruh mereka untuk memilih pingsan dengan tenang atau melawannya lalu mati. Kemudian, pada saat kedua para pria penjahat tampak dikejutkan karena tak melihat serangan Suho yang sangat cepat dan bertanya-tanya apakah Suho adalah seorang hunter rank tinggi. Pada saat itulah salah satu rekan mereka mengingatkan soal adanya Stardust Fragment yang mereka miliki. Hingga pada saat itu juga, ketika semua para penjahat telah memakan Stardust Fragment, keluarlah pancaran cahaya dari badan mereka, yang dimana juga sontak membuat mereka bisa merasakan dengan adanya kekuatan yang mengalir dalam tubuh mereka. Dan mereka juga nyatakan, berkat Stardust Fragment mereka bisa menghadapi seorang hunter rank S. Tepat pada saat Suho berkata, "Jadi maksudmu kau tidak mau pingsan dengan tenang?" Demikian muncullah arwah si Lee Min-sung di belakangnya, yang bahkan juga langsung menyuruh ia untuk menghajar para militer. Kemudian berkata, "Memakan Star Fragment, berarti kau melawan kan? Bahkan sekarang, orang-orang tak bersalah mati di tangan para tahanan Kabue, dan kau masih ragu-ragu? Apa kau kira karakter sampingan membosankan? Sepertinya sungguh membunuh orang. Memangnya kenapa jika kelasmu berubah? Di balik itu semua kau masih seorang rookie. Silahkan, mari kita lihat bolongan perutku seperti yang kau lakukan saat kau membunuhku." Singkatnya, pada saat Suho kembali berhasil membantai salah satu pria penjahat, hingga membuat penjahat lainnya tampak dikejutkan, sampai langsung bergerak untuk menyerang. Scene serangan pertama yang ia lakukan, yaitu memukul tangan salah satu pria penjahat. Kemudian, ia lanjutkan dengan menusuk-nusuk seluruh bagian tubuhnya, yang hanya terlihat dengan sebuah tusukan bayangan saja. Salah satu rekannya yang menyaksikan momen tersebut, tentu ia pun juga kaget. Namun saat ia berkata mengenai dirinya yang tak bisa melihat pergerakan Suho, bahkan setelah memakan Star Fragment, tiba-tiba datanglah serangan kejutan dari Suho, yang bahkan membuatnya langsung terhantam KE, sebuah dinding dengan keras yang bahkan sampai menimbulkan ledakan besar. Bahkan saat ketika dua para penjahat sudah mempersiapkan diri untuk melancarkan serangannya dari arah belakang si Suho, pada akhirnya ketika Suho mengeluarkan skill kekuatan bayangannya dengan tercipta sebuah duri, tertusuk dan tertebaslah badan dua para penjahat. Dan singkat cerita setelah itu, lagi-lagi datanglah arwah si Lee Min-sung sambil kembali berkata, "Dia berubah sebesar ini bahkan terlalu lama. Hebat, tapi kau bisa menundukkan mereka dengan mudah. Apa memang harus membunuh mereka semua? Bukankah kau seorang hunter? Kau bahkan tidak membedakan manusia dan beast sekarang? Kau sendiri telah berubah menjadi monster." Scene pada saat momen itu telah usai sembari langsung menyuruh si Beru memakan mayat para penjahat untuk membaca ingatan mereka dengan tujuan siapakah yang menjadi dalang di balik semua ini. Lalu Beru bertanya kepadanya, apakah ia baik-baik saja, dan bertanya apakah aman melakukan hal itu tanpa ia menyembunyikan identitasnya lagi. Ia pun menjelaskan Beru dengan mengatakan, "Sejujurnya aku datang untuk menyelamatkan orang-orang, tapi semakin kupikir, semakin kesal aku jadinya. Kita akan menghadapi pada Apostle Itarim, dan jika para Awakener terus melawan satu sama lain seperti ini, kita tidak akan bisa mengatasinya. Jika terus begini, kita hanya akan mempersulit ayah. Itu alasanku tak akan sembunyi lagi. Aku akan maju dan menyatukan semuanya. Descendant para monark yang tersisa, hunter, penjahat, item, dan bahkan magic beast. Semua kekuatan di dunia ini yang bisa menentang Itarim, aku akan mengumpulkan semuanya di bawah kendaliku. Tidak perlu dengan cara apapun." Lalu ketika Beru kembali bertanya kepadanya, apakah ia akan menjadikan semua hal di dunia ini di bawah kakinya, ia pun kembali menjelaskan bahwa yang ia maksud itu adalah menjadikan semua hal di dunia ini sebagai rekannya. Dan untuk itu, ia pun juga mengusulkan kalau dirinya harus menyingkirkan para penjahat terlebih dulu.
Untuk itu juga, agar ia bisa menghadapi para penjahat yang sedang bersembunyi, ia pun juga berniat untuk melawan balik. Dan hingga mulai daripada saat itulah, sekarang ia tak akan pernah ragu lagi untuk menghadapi mereka. Scene berpindah ke sisi lain, dengan diperlihatkannya sebuah mobil yang melaju kencang. Namun pada saat ini juga muncullah sebuah meteor api, yang bahkan sampai langsung menghantam mobil tersebut. Dan siapa sangka lagi ternyata dalang dibalik semua itu berasal dari para penjahat yang sedang melakukan aksinya. Akan tetapi beberapa detik kemudian, setelah ledakan itu kini sudah mereda, muncullah sebuah lengan tangan yang memegang sebuah pintu mobil, yang bahkan sampai langsung melemparkannya ke arah para penjahat. Demikian ternyata, di balik kejadian tersebut, berasal dari si Miho bersama Presiden Guild White Tiger Awakener Ranks, yaitu Baek Yunho. Kemudian berkata, "Mari segera selesaikan dan langsung kembali." Singkat cerita, setelah mereka berdua berhasil mengalahkan ketiga para penjahat, lalu Baek Yunho bertanya-tanya soal beberapa banyak tahanan yang kabur, dan Baek Miho telah menjawab pertanyaannya dengan memberitahukan sekitar 500 orang tahanan. Ia pun kembali memberitahukan mengenai asosiasi Hunter bersama ketiga para Hunter Rank S sedang menuju perjalanan menggunakan helikopter. Tepat pada saat ia kembali mengusulkan bahwa ada berita mengenai Hunter yang bernama Sung Suho yang kini sedang dicari oleh asosiasi Hunter karena menyebarkan Stardust sudah kembali. Sontak nama tersebut membuat Baek Yunho tampak dikejutkan, sembari berpikir bahwa nama tersebut begitu asing untuk ia dengar. Tapi karena ia tak mau memikirkan hal itu lagi, melainkan menyelamatkan para warga, pas pada saat itulah matanya langsung terpandang ke sebuah tiga sosok makhluk manusia bayangan di atas gedung. Kemudian scene berpindah ke sisi lain dengan diperlihatkan seorang gadis yang sedang merinding dan salah satu hunter yang sedang diserang oleh para penjahat. Lalu pada saat salah satu pria penjahat bertanya dengan mengatakan, "Apakah kalian berdua pacaran?" hingga langsung bergerak untuk menyerang gadis tersebut. Pada akhirnya tiba-tiba muncullah sebuah bayangan kegelapan, yang dimana bayangan kegelapan tersebut langsung membangkitkan pria hunter, yang bahkan langsung berdiri untuk melindungi si gadis. Dari kejadian-kejadian tersebut, tentu membuat pria penjahat tadi yang mencoba menyerang langsung dikagetkan dan bingung, namun mereka tak tahu bahwa yang membangkitkan pria hunter tadi adalah si Suho. Sembari berkata, jika dia menjawab panggilannya, mana itu berarti kalau dia pasti mau melindungi wanita itu. Akan kuberikan kekuatan, jadi lindungi apa yang berharga bagimu sampai akhir. Hingga setelah ia memberikan kekuatan, nya bernama Shadow Naga Warrior Belt kepada pria hunter, ternyata hanya dengan sekali serangan saja, seketika membuat ketiga para penjahat langsung dimusnahkan. Singkat cerita, setelah Suho mensumo mayat ketiga para penjahat, sembari menyuruh mereka untuk memburu penjahat lain. Lalu Beru juga menyatakan bahwa jumlah Shadow Soldier-nya semakin bertambah karena kehebatan sejati dari Shadow Authority yang ia miliki. Bertepatan dengan momen itulah, ia menyaksikan kisah momen romantis dari pria hunter yang telah ia sumom. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba ia langsung dikagetkan, dikarenakan menyadari mengenai pasukan Shadow Soldier-nya pada saat ini telah tersapu bersih oleh seseorang. Dan ternyata di balik momen itu, berasal dari Hunter Kang Tae-sik. Bahkan Huang Dong-suk yang menyaksikan Shadow Soldier Suho tentu terlihat begitu bingung, karena seumur hidupnya ia tak pernah mendengar atau melihat soal makhluk tersebut. Pada akhirnya, ketika Kang Tae-sik menyuruh Huang Dong-suk agar ikut berpartisipasi untuk melawan makhluk Shadow Soldier, si Suho sembari berkata, "Sudah kubilang, ini tak akan terjadi jika kita bergerak lebih cepat. Tenanglah, setelah mengonsumsi Star Fragment kekuatanku jauh di atas rank I, aku tak akan kalah melawan Magic Beast atau rank D." Tapi tiba-tiba terkejutlah dirinya dikarenakan melihat ketiga para makhluk Shadow Soldier yang ia hadapi tadi seketika berlutut. Namun ternyata yang membuat mereka begitu adalah kedatangan si Suho yang bahkan membuat Beru nyatakan bahwa merekalah yang menjadi bos atau pemimpin yang berada di dalam balik semua kejadian ini. Demikian, setelah Suho bertanya mengenai apakah mereka tahu soal keberadaan of Apostle Itarim, tapi Huang Dong-suk menyuruhnya untuk menjaga jarak sembari menyembunyikan salah satu tangannya ke belakang, seakan-akan memberikan Kang Tae-sik sebuah kode penyerangan dan berkata, "Apostle of Itarim? Oh benar, aku tahu banyak soal mereka. Mereka terkenal kan?" Keluarlah kode tangannya, namun pada akhirnya ketika Kang Tae-sik sudah melesat
untuk melancarkan serangannya kepada Suho. Kenyataannya tiba-tiba Suho telah berada di depan Hwang Dong-suk sembari berkata sambil memegang bahu si Hwang Dong-suk. Jadi, kau tak memiliki hubungan dengan Itarim. Lalu, bagaimana kau bisa mendapatkan Star Fragment? Dan kenapa kau menyerang kota? Kemudian saat ia kini telah menyadari bahwa Suho bukanlah summoner biasa, sembari kembali berkata, "Jika sedikit saja kau menyentuhku, kakakku tak akan membiarkannya." Pada akhirnya Suho pun langsung menekan badan Hwang Dong-suk ke bawah, yang bahkan juga langsung menggores badan Hwang Dong-suk sambil mengusulkan bahwa dirinya tak peduli dengan kakak dari Hwang Dong-suk Awakener rank S atau apa. Dan dari kejadian itulah Hwang Dong-suk menjelaskan, "Kakakku yang memberikan Star Fragment-nya. Aku tak punya urusan apa-apa dengan itu. Aku bahkan tidak memiliki alasan untuk menyerang kotanya. Aku hanya merasa kalau menyenangkan saat melihat yang lain mengikutiku." Sedangkan di sisi Kang Tae-sik yang menyaksikan momen itu sembari bergumam, "Dia berbahaya. Bahkan jika kita harus membuang Hwang Dong-suk, kita harus kabur darinya." Hingga pada saat itulah, di dalam jiwanya muncul pengendalian dari Itarim layaknya seperti momen pada saat Lee Min-sung dirasuki. Kemudian pada saat Itarim yang menyamar menjadi Hunter, sedang berada di dalam helikopter sembari bergumam, "Sebelum para Hunter rank S tiba, aku mau melihat kemampuan sebenarnya Sung Suho." Maka, dari itu juga, tentu ia pun langsung mencoba mengendalikan Kang Tae-sik. Dan dengan demikian, setelah Kang Tae-sik telah mempersiapkan diri untuk menyerang, sambil mengaktifkan skill kekuatannya yang bernama Stealth, hingga langsung memancarkannya. Namun Suho berhasil hindari. Sontak dari serangan yang ia lakukan, seketika mengenai si Hwang Dong-suk, yang bahkan membuat badan Hwang Dong-suk seketika tertebas menjadi beberapa bagian. Dan tak lama kemudian, setelah Suho kini bisa menyadari bahwa Apostle Itarim ternyata mengendalikan tubuh pengguna yang telah mengonsumsi Star Fragment berkat pemberitahuan si Beru, dan langsung mensumom mayat si Hwang Dong-suk, pertarungan pun telah dimulai, yang dimana didahulukan oleh Kang Tae-sik yang memulai melancarkan serangan penebasannya kepada pasukan Shadow Soldier milik Suho. Bahkan setelah ia kembali melancarkan serangan penebasannya kepada Suho secara beruntun, hingga membuat Suho berhasil ia lukai. Ternyata dengan serangan yang ia lakukan seketika membuat Suho sekarang juga mengetahui bahwa berkat kemampuan sensingnya yang telah meningkat pada saat ini, ia bisa mendengar pergerakan langkah kaki dari Kang Tae-sik. Dan maka dari itulah yang harus ia lakukan pada saat ini adalah menghindar, karena ia pikir mungkin dirinya tak bisa untuk menyerang balik. Kemudian Shin berpindah ke sisi Itarim atau Dojin. Pada saat ia memikirkan bahwa kekuatan Kang Tae-sik sudah berada di atas rank A, dan ia nyatakan kalau Suho mungkin tak akan bisa menang melawan Kang Tae-sik dengan mudah. Namun pada akhirnya, datanglah perkataan pemanggilan dari si Suho yang menjadi alur jalan komunikasi, serta ia usulkan bahwa dirinya ingin berbicara kepadanya. "Sampai saat ini, aku bertindak tanpa mengungkapkan keberadaanku. Untuk satu hal aku pikir, kalau kau mengetahui sesuatu tentangku itu akan sangat berisiko. Tapi aku mulai berpikir, mengapa makhluk luar angkasa tidak menampakkan diri dan malah pakai Stardust untuk mencuci otak? Berarti, Apostle of the Itarim pun pasti terikat oleh bahaya yang melarangnya mengungkapkan identitas asli yang sama halnya sepertiku. Tapi kau mulai menampakkan dirimu dari insiden Lee Min-sung. Untuk seseorang yang biasa bersembunyi dan tiba perlahan-lahan menampakkan dirinya, itu artinya kau pasti juga sedang merencanakan sesuatu. Apakah kau sama sepertiku, makhluk yang terus berevolusi? Aku tidak akan menyembunyikan identitasku lagi. Jadi, kau harus menampak dirimu juga." Singkatnya, pada saat ia telah membuat item baju bernama Swindler's Armor yang mempunyai pertahanan sebesar 30% dari Shadow Soldier, dan sebuah item cincin bernama Ring of the Murderer yang mempunyai efek skill Pekom Susian mana, muncullah beberapa notif sistem pemberitahuan lagi yang berisi soal Shadow Item Hero kini telah terbuka. Bahkan pada saat ia ditanyakan sistem mengenai apakah ia ingin memberikan nama item tersebut, ternyata pas pada momen itu juga, ia pun kini telah menyadari bahwa item cincin yang bernama Ring of Murderer memiliki efek samping yang berupa bisa mengubahnya menjadi type senjata. Kemudian, saat ia telah menamai item cincin tersebut bernama Kira, lagi-lagi muncullah beberapa notif sistem pemberitahuan yang berawal dari penamaan shadow item telah terbuat. Shadow item yang ia berikan dapat berevolusi, terikat pada pemakai pertama,
serta tidak bisa dipakai oleh orang, kecuali sang pembuat. Shadow item yang ia berikan, nama levelnya akan meningkat hingga bisa menerima XP. Dan jika semakin tinggi item tersebut, maka semakin banyak jejak kekuatan masa lalu yang ia dapatkan dari Shadow Monarch. Menyadari hal tersebut sampai langsung memakai item cincin yang ia nama kira tentu membuatnya berkata, senjata ini bisa naik level. Tak kusangka aku bisa berbagi status yang dulu dimilikinya sebagai Shadow Soldier. Jadi kalau aku bisa mendapatkan shadow item lebih banyak dengan kualitas hero atau lebih tinggi, artinya aku bisa tumbuh lebih kuat. Dan dengan kemampuan ini, aku bisa mencapai ayah dengan cepat. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Ragnarok Season 3 episode ketiga kali ini. Dan untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support atau dukungan untuk saya di channel ini.